Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Mengapa kurikulum selalu berubah? Karena pendidikan harus menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947, rencana pembelajaran 1947. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan, fokusnya adalah pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Saat itu, pendidikan masih dipengaruhi sistem Belanda dan guru menjadi pusat pembelajaran. Dan yang kedua yaitu kurikulum 1952, yaitu materi pembelajaran mulai disusun lebih terstruktur dan rinci. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang jelas. Guru mulai mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964 yang dikenal dengan konsep Pancawardhana, yaitu pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Tujuannya yaitu membentuk manusia yang berkembang secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu kurikulum 1968 yang lebih menekankan pembinaan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan fokus pada pembentukan karakter bangsa. Dan yang kelima yaitu kurikulum 1975 menggunakan pendekatan sistem instruksional dan pembelajaran menjadi lebih terencana dan rinci, tetapi administrasi guru cukup berat. Dan yang selanjutnya kurikulum 1984 atau yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa mulai aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Materi pembelajaran sangat padat dan jam pelajaran cukup banyak sehingga siswa merasa terbebani. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004. KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu yang berfokus pada kompetensi siswa dan tidak hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Dan yang kesembilan, kurikulum 2006 atau yang disebut kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sesuai kondisi masing-masing, sesuai keadaan di sekolah tersebut, agar lebih fleksibel dibanding sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau biasa kita sebut K13, yaitu menekankan pendidikan karakter dan pendekatan saintifik dan penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, kurikulum sekarang yang digunakan saat ini yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini lebih fleksibel dan sederhana. Materi dibuat lebih mendalam, tidak terlalu padat, menekankan pembelajaran berbasis proyek dan profil belajar Pancasila.
Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi perbedaan utama kurikulum dari tahun 947 sampai kurikulum Merdeka yaitu kurikulum lebih lama fokus pada materi. Kurikulum modern fokus pada kompetensi dan karakter. Dulu guru menjadi pusat pembelajaran, sekarang siswa yang lebih aktif dan kreatif. Jadi dari masa ke masa perubahan kurikulum menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Harapannya, kurikulum Merdeka dapat menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.